Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Alamuddin Al-Zulfi, NIM 1905-1214 dari kelas SI 2019A. Di sini saya akan membahas tentang proyek akhir. Saya menggunakan skema dari sekolah, di mana sekolah tersebut mempunyai dua gedung, yaitu gedung 1 dan gedung 2. Kemudian di tiap-tiap gedung tersebut terdapat sebuah lab. Untuk di gedung 2 ini ada lab A, lab E, kemudian lab B. Kemudian untuk di gedung 1 ada lab C sama lab D. Kemudian di gedung 1 ini ada tempat untuk server. Nah, masing-masing dari lab ini terdapat jaringannya itu ada yang statik, ada yang dynamic. Kalau dynamic itu dia pakai wireless. Nah, untuk di lab A sama E ini, karena labnya itu berdekatan, jadi untuk wirelessnya ini digabung. Ya, langsung saja kita langsung ke konfigurasinya. Kita mulai dari konfigurasi gedung 2 terlebih dahulu. Sekarang kita setting ke Fast Ethernet 0. Di sini Fast Ethernet 0 itu mengarah ke atas, berarti IP-nya 192.21.1. Dia pakai 128. Kita copy. Kemudian yang FA10 itu ke bawah. Jadi dia pakai 192.16.21.129. Dia pakai 192 karena /26. Kemudian di serial 2 dia pakai 21, ini 21.1, pakainya /24. Kemudian kita masuk ke servernya ini, server dari lab A sama E. Kita setting IP-nya menjadi 172.16.21.2, mohon maaf, 216.21.2. Netmasknya pakai /25. Di sini dia pakai 21.1 karena gateway-nya. Mohon maaf. Kemudian di DHCP-nya, di DHCP kita klik ini dulu. Kita gateway-nya disetting menjadi seperti ini, 21.1. Kemudian untuk start IP address-nya itu karena dia cuman 100-an, jadi kita pakai yang akhir aja. Jadi ini batasnya sampai 128, berarti kita setting sampai kira-kira 60-an. Untuk ini startnya dari 60, ininya pakai 128. Kemudian usernya ini kita pakai 50 user aja. Sebentar. Jadi 110 ya, cukup insyaallah. Terus kita save. Kemudian kita masuk ke PC-nya, kita setting. Untuk PC ini kita pakai IP 16.21.3. Untuk netmasknya pakai 25.128. Gateway-nya pakai 21.1. Kemudian di PC 0 itu 172.16.21.4. Gateway-nya pakai 25.128. Ini pakai 21.1. Kemudian ini titik 21.5 128. Gateway-nya pakai 21.1. Kemudian di PC ini kita mulai dari 20 aja, 128 gateway-nya ini. Jadi nanti 121 pakai 121
128, ini 122, mohon maaf ya, ini 20 berarti 22, kemudian ininya 128 plus 21.1. Ini tadi IP nya, mohon maaf ada kesalahan, ini seharusnya 21, itu 1. Kemudian kita setting access point nya, ini namanya AP Lab AE, kemudian dengan password WPA 2PSK, passwordnya Lab AE 123. Kemudian di masing-masing smartphone ini kita coba untuk connect di HCP-in. Ya udah dapat IP 61, kemudian di smartphone udah di config, kemudian kita di HCP. Kita dapat IP 62. Jadi ini lab A sama E ini berdekatan ya. Jadi untuk wirelessnya ini cuman satu untuk dua lab. Kemudian kita tes koneksi dari PC labnya. Kita tes ke router, sukses dari smartphone, sukses dari lab E, sukses. Kemudian kita nyeting yang ini tadi 128, berarti dimulai dari 109, berarti ini IP nya 130 216.21.130, karena tadi gateway nya itu 129.192, ini pakai 116.21.129. kita copy aja gateway nya, kemudian di service, di HCP kita klik. Kemudian untuk IP startnya ini karena dia cuma 60-an, berarti sampai 192 ya. Kita startin sampai 50, 25 aja. Untuk 50 user kita ganti 25 user, karena ini cuman 62 host valid, berarti ini kan 129, berarti kita mulai dari 145, mungkin 45 tambah 25 ya, mungkin bisa untuk 25 host, 20 host saja. Ini kita save, kemudian di sini kita setting ini jadi 131, kemudian ini 192, mohon maaf, 192.16.21.131, 192, ini pakai gateway nya 129. Kemudian di sini kita setting 1.132, 192, 19. Kemudian di sini IP nya 16.21.133, 192, 129. Kemudian di smartphone ini kita coba di HCP-in untuk merequest IP dari server. Ya, sukses, kita dapat IP 145. Sekarang kita coba tes koneksi dari ini ke router. Sukses. Ini sukses.
Sekarang kita ganti nyeting ke sini. Untuk DNS ini kita setting dulu. Kita setting IP-nya aja. Pakai 200.1/1. Gateway-nya pakai kita ke routernya aja dulu. Sebentar. Kita kosongin biar nggak tabrakan nanti. Ke serial 2 ini IP-nya 21.2 pakai /24. Kemudian Fast Ethernet 0 ini ke atas berarti 200.1. Kemudian ini pakai /24 benar. Kemudian untuk jaringan ke Fast Ethernet 1 ini ngarah ke sini. Berarti ini 192.168.21.129 pakai /25 itu berarti 128. Kemudian di Fast Ethernet 6/0 itu pakai 21.1 pakai /25 juga. Kalau udah kita setting dari servernya ini 200.200.200.2. Netmasknya ini gateway-nya T1. Kemudian di server ini, di server satunya yaitu server untuk FTP web sama mail, itu IP-nya 200.200.200.3. Gateway-nya pakai ini. Udah. Kemudian kita setting servernya ini. Kita setting IP-nya jadi 130. Iya 130. Kemudian ini 128. Gateway-nya pakai 21.109. Kemudian di service di DHCP-nya itu kita mulai dari separuhnya berarti 60 user, berarti dimulai dari 190 terus ininya cuman 50 user ya, untuk 50 user. Bentar 190 jadi sekitar 240-an ya, bisa. Kemudian gateway-nya ini kita ganti jadi 21.129. Kemudian kita save, kita on kan, jangan lupa. Kemudian kita setting di tiap PC nya itu IP-nya 192.168.21. Jadi kan 129 sama 130 udah dipakai, jadi mulai dari 131 ininya pakai 128, gateway-nya itu 129. Jadi ini 132 ini pakai 128, ini pakai 129. Kemudian di sini pakai 133 128, kemudian gateway-nya pakai 129. Nah, kalau udah sekarang kita setting access point-nya. Ini namanya AP Lab D. Dan ini passwordnya labd1234. Kita config smartphone-nya
kita config, terus wireless, kita arahin ke AP lab D. Untuk WPA2 nya passwordnya lab D1234. Kemudian kita coba kita DHCP-in, kita request IP. Ya, sukses, dimulai dari 190. Kemudian sekarang kita coba koneksi dari lab D ke router. Ya, sukses. Kemudian wireless, ya sukses. Dan sekarang kita setting server di lab C. Ini pakai IP kan titik 21 titik 2 ini pakai 128, gateway-nya 8.21.1, dan di service DHCP kita on kan, kemudian gateway-nya itu 21.1, terus di start IP-nya ini kita mulai dari, karena 128 user berarti kita mulai dari 60, sekitar 50 user aja. Kalau udah kita save, kemudian kita setting masing-masing PC nya. Karena tadi 21.1 sama 2 udah dipakai, berarti kita pakai 3 128 1.1 gateway-nya. Kemudian di sini 1.4 ya 4, kita pakai 128, gateway-nya 21.1 kurang 2. Jadi ini titik 5 kan, titik 21.5 pakai 128 21.1. Kemudian kita setting access point-nya, port 1 kita setting jadi AP lab C. AP lab C. Kemudian untuk autentikasinya kita pakai WPA2, passwordnya lab C1234. Kita masuk ke smartphone, kita setting wirelessnya AP lab C, WPA nya passwordnya lab C1234. Kemudian kita coba nge-request IP. Ya, ternyata udah berhasil. Kemudian kita coba tes koneksi. Sukses. Ini sukses. Kemudian sekarang kita akan merouting dari jaringan-jaringan menggunakan routing RIP. Kita masuk ke RIP. Kemudian untuk IP-nya ini kita bisa meringkasnya menjadi 192.16.21.0. Kayaknya /24. Jadi kedua lab ini diringkas menjadi satu network ini pakai /24. Kemudian kita add. Kemudian untuk jalurnya kita pakai 21.0. Add. Kemudian masuk ke CLI. Kita ketik no auto summary, kemudian version RIP nya itu versi 2. Kemudian ke gedung 1 kita masuk ke RIP. Kemudian untuk klien-kliennya itu ada 200.200.200.0. Kemudian 192.168.1. Ini juga kita ringkas jadi titik 0 pakai /24 sini. Kemudian untuk jalurnya kita pakai 21.1.0. Ini masuk ke CLI no auto summary version 2. Nah, sekarang kita coba koneksi.
antara router dengan jaringan yang lab sini dengan lab sini. Kita coba dari PC1 ke sini, kita coba lagi PC1 ke sini, kita coba lagi. Masih belum bisa. Sebentar, sepertinya ada kesalahan. Udah sukses. Kemudian di sini udah sukses sekarang. Jadi butuh 2-3 mengirim simple PDU baru bisa kelihatan untuk connect enggaknya. Kita coba lagi dari PC sini ke sini, masih belum. Kita coba lagi. Nah, sukses. Kemudian dari sini ke server DNS, masih violet. Kita coba lagi ke server, sukses. Kemudian dari sini, dari PC ini ke server, masih violet. Kemudian kita coba lagi, ya sukses. Kemudian sekarang kita coba dari smartphone ini ke smartphone ini, sukses. Ya, setelah itu kita akan menyeting server-servernya. Dimulai dari server FTP ini, kita masuk ke service, kemudian FTP. Kita akan menyeting username-nya ini user 1, passwordnya juga user 1. Kita centang semua, kemudian kita add. Kita akan membuat 2 user 2, kita add. Nah, kalau udah, sekarang kita coba di salah satu PC dari lab yang berbeda. Kita nyoba FTP dari sini. Kita masuk ke command prompt. Kita ping IP-nya terlebih dahulu. IP FTP-nya /3 reply. Kemudian kita FTP 200.200.200.3. Username pakai user 1, ini juga user 1. Kita lihat, kita bisa connect. Kemudian kita coba untuk membuat file. Ini punya user 1, kita save. User 1 pesan. Kita coba upload file pesan tadi menggunakan perintah put. Kita lihat dulu filenya. Ada user 1 pesan.txt. Kita connect lagi. Kita put user 1 pesan.txt. Udah berhasil. Kemudian kita lihat, nah di sini ada user 1 pesan. Kemudian menggunakan smartphone, kita coba ngakses FTP-nya 200.200.3 reply. Kemudian FTP 200.200.200.3. kita pakai user 2. Kita lihat, kita download file ini menggunakan perintah get user 1 pesan.txt. Nah, kita cek di HP kita apakah ada filenya. Udah, user 1 pesan.txt.
Sekarang kita coba buka menggunakan text editor. Sebentar. Untuk ngecek file, sepertinya nggak ada di sini untuk ngecek filenya. Iya, nggak ada file manager di sini. User apps. Oh, nggak ada. Kita coba dari sini aja. Kita ambil pesannya tadi. Pakai FTP 3, pakai user 2. Maaf. User 2. Kita get user 1 pesan.txt. Kita quit. Kita cek isi filenya pakai nggak bisa ya, text editor. Oh, ini ada. Kita coba kita buka, bisa ya? Bukan di sini. Ya, nggak bisa ternyata. Yang penting kan udah bisa mendownload file menggunakan user 2. Kemudian kita setting untuk web servernya. Kita masuk ke HTTP. Dari index HTML ini kita akan ubah. Kita akan mencetak nama. Menggunakan H1. Nama saya Mudin Al-Zulfi. Ini kita save. Yes. Dan sekarang kita buka dari PC ini. Kita masuk ke web browser. Kemudian IP-nya terus .3. Nah, ini muncul. Jadi ini web servernya udah berhasil. Kita coba satu lagi menggunakan smartphone. 200.3. Ini bisa sukses. Kemudian sekarang kita nyoba mail server. Kita masuk ke email. Kemudian kita buat domainnya dulu aja dari server DNS. IP-nya udah, kita masuk ke DNS. Kita on kan, kemudian kita membuat server. Misal namanya sekolah.com. Addressnya itu 200.200.3. Tipenya record. Kemudian www.sekolah.com. Itu tipenya CNAME. Ini mengacu pada sekolah.com. Kemudian kita membuat mail.sekolah.com. Ini record juga. Addressnya D3. Karena ini nanti buat untuk webmail, untuk mailnya kita add. Sekarang di desktop ini kita tambahkan IP-nya DNS.2. Kita tambahkan ke semua user. Di sini kita tambahkan. Kemudian kita coba di PC ini.
kita coba masuk ke webnya, masuk ke browser, kita coba untuk untuk web servernya tadi www.sekolah.com. Nah, udah muncul. Kemudian kita coba login FTP menggunakan untuk mengakses FTP menggunakan domain ftp.jarcom.com. Sebentar, kita buat baru aja domainnya. Kita membuat domain FTP di service DNS ftp.jarcom.com record 200.200.200.3. kita coba login ke FTP nya, jadi ftp.jarcom.com. Kita coba usernya 1, user 1. Nah, bisa, sukses. Kemudian sekarang kita nyoba setting mail servernya. Kita masuk ke servernya, kemudian email, kemudian kita pakai domain yang mail.sekolah.com. kita set, kemudian kita akan membuat 2 user, yaitu user A dan user B. Nah, kemudian kita akan mencoba di 2 klien. Kita coba di smartphone. Kita cek dulu. Oh, ini udah dapat DNS. Karena di sini settingannya udah ada di HCP-nya udah ada DNS-nya. Nah, ini. Sekarang kita coba mengirim email menggunakan user B. Ini pakai b@mail.sekolah.com. Kemudian ini mail.sekolah.com, mail.sekolah.com, user B. Kita save. Dan kita coba mengirim ke user A, itu a@mail.sekolah.com, pesan. Ini pesan dari user user B. Nah, sekarang kita coba lagi ke salah satu, ke sini. Kita cek udah ada DNS-nya. Kemudian sekarang kita masuk ke email. Kita konfigurasi. Jadi ini @mailsekolah.com, kemudian mail sekolah. Ini usernya A, passwordnya A. Kita save. Kemudian kita retrieve. Kita akan mendapatkan pesan dari B. Kita lihat, harusnya kita reply. Ini balasan dari user A. Kita send. Kemudian di sini tadi kita coba retrieve. Kita retrieve. Nah, ini kita mendapat balasan dari user A. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.